Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Salam bahagia untuk ayah bunda, guru matematika SD, SMP, dan juga SMA yang tertarik untuk mempelajari matematika Bang Erik. Kita hari ini ketemu lagi dengan saya, Bang Erik, ya. Kita akan bahas untuk buku matematika Bang Erik level 14. Kalau di level 13 kemarin itu sebelumnya kita bahas khusus untuk pembagian, ya, dari pembagian bilang bulat, kemudian pembagian dengan sisa, dan juga pembagian dengan desimal. Nah, itu kalau sudah dikuasai berarti kita sudah selesai pembagian, ya. Kemudian kita akan masuk ke fraksi, ya. Jadi di level 14, 15, 16, 17 kita bicara fraksi, ya. Di level 14 kita akan bicara fraksi atau pecahan berkaitan dengan pecahan penjumlahan. Ya. Kembali abang ingatkan, ya. Jadi untuk belajar matematika ini jangan sampai suasananya itu menyebalkan. Jadi suasana harus menyenangkan, ya. Suasana belajar menyenangkan gitu, ya. Terus kemudian ada reward yang diberikan kalau dia bisa, ada reward apapun lah bentuknya gitu, ya. Paling tidak usapan gitu, ya. Kalau anak kita bisa, kita perlu bilang kamu pintar, kamu hebat, cool, keren. Itu menurut abang sesuatu yang bagi anak itu akan jadi matters banget, ya. Kemudian jangan lupa orang tua pendidik tidak boleh mengatakan salah ketika dia mengerjakan di soal-soal matematika Bang Erik ini salah gitu, ya. Jadi cukup diingkari nomornya, kasih tahu sama dia, koreksi nak, ya, betulkan, ya, perbaiki. Nah, kalau orang tua atau guru ini matematika yang usia level 12, level 13 kemarin tuh kan agak complicated angkanya, ya. Mungkin kalau kita memeriksa satu persatu akan berat itu, ya. Ngeceknya pakai kalkulator boleh, ya kan, buat ngecek aja boleh, nggak apa-apa, ya. Jadi ngeceknya itu juga tidak perlu ngitung lagi nanti nanti orang tua atau guru mumet sendiri tuh nanti tuh posisi. Jadi kalau ingin tahu hasilnya benar atau tidak, pakai kalkulator boleh, pakai Excel boleh gitu, ya. Silakan gitu, ya. Tapi kalau mau dihitung lagi juga boleh posisinya, kalau ngitung urutan angkanya gitu, ya. Tapi prosesnya selain menguasai teknis, tentu endingnya dalam matematika harus benar, harus tepat. Itu yang membedakan ilmu matematika dengan ilmu lain. Jadi kalau misalnya hasilnya 17 gitu, ya, maka nggak bisa 16, nggak bisa 18, nggak bisa 17,5, ya. Jadi kalau 17 ya 17 titik. Itulah istimewa matematik. Makanya dia akan eksak, ya. Sebetulnya ilmu eksak juga seperti itu. Nah, terus kemudian di sini di level ini kita akan bicara dengan fraksi pecahan, ya. Di sini ada konsep bilangan dan juga konsep penyebut. Nah, dalam fraksi pecahan, penjumlahan pecahan gitu, ya, wajib menyamakan penyebut terlebih dahulu. Kemudian ada penyederhanaan. Abang tidak mengajarkan dalam hal ini, samakan dulu nih, misalnya seperti buah apel dibagi dua gitu, ya. Terus kemudian setengah gitu, ya. Itu nanti konsep-konsep itu silakan ayah bunda guru yang mengajarkan, ya. Tapi Abang Erik dalam hal ini menyediakan sarana latihan teknisnya, ya, hitung-hitungannya. Tapi secara konsep mangga, ya, dipersilahkan ayah bunda guru matematik untuk menerangkan. Jadi seperempat itu seperti apa, sepertiga itu seperti apa, kalau jumlahkan seperti apa, silakan gitu, ya. Tapi di dalam hal ini di matematika Bang Erik tidak masuk ke sana. Jadi untuk konsep silakan ayah bunda ibu guru yang menyampaikan pada anak dengan metode macam-macam, ya. Bisa dengan metode penggaris, bisa dengan metode kotak, bisa dengan metode, ya, apapun alat bantunya dipersilakan untuk memperkenalkan konsep pecahan. Tapi kalau abang boleh sarankan, sebenarnya ketika anak-anak udah tahu setengah sampai sepertiga dikasih tahu teknisnya gitu, ya, nanti dia akan otomatis mengerti, ya, sambil jalan gitu, ya. Jadi ini kan mulai dari yang sederhana sampai yang agak sedikit rumit dan kemudian yang sedikit rumit lagi, posisi seperti itu. Nah, di matematika level 14 ini abang sudah siapkan bukunya. Baik. Jadi kita masuk ke level 14 dari matematika Bang Erik, yaitu tentang penjumlahan fraksi, ya. Kembali semboyannya adalah rajin pangkal pandai, ya. Ala bisa karena biasa, pasar jalan karena ditempuh, lancar kaji karena diulang.
Baik. Kita latihan ya di penjumlahan pecahan. Ini ada penjumlahan pecahan, abang ambil yang paling nomor awal gitu ya, itu 3/4 ditambah setengah. Di prinsip penjumlahan bilangan pecahan itu ada yang disebut dengan pembilang, ini penyebut ya, ini pembilang, ini penyebut, seperti itu. Dan penyebut di dalam penjumlahan harus sama ya, kalau nggak sama nggak bisa ditambahkan, tidak bisa ada operasinya. Makanya langkah pertama dalam melakukan penjumlahan bilangan pecahan itu menyamakan penyebut. Ada beberapa teknik menyamakan penyebut, tapi yang paling simpel, sederhana, tentu untuk pertama kali adik-adik kita, anak-anak kita bisa samakan dulu ya. Cara menyamakannya 4 kali itu 4 sama 2 dikalikan aja langsung. Jadi 8 ya. Setelah itu ini sama, kemudian ini kali silang, 3 kali 2 itu adalah 6, 4 kali 1 4. Ini jadi hasilnya adalah 10/8. Gitu ya. Sampai sini sudah oke ya, 10/8 sudah oke. Tapi kalau misalnya mau disederhanakan boleh 10/8 itu sampai sini dulu lah ya. 10/8 itu sudah cukup lah, sampai sini awalnya dulu ya, 10/8. Tidak perlu disederhanakan dulu karena ini kita lagi bicara pecahan 10/8. Nanti kita ada proses penyederhanaan. Terus kemudian misalnya nih 4/5 tambah setengah ya, sama 4/5 bagi tambah setengah, ini berarti ditambah begitu, jadi 10 karena 5 kali 2 ya, dikalikan di sini 5 kali 2 10, kemudian 4 kali 2 8, 5 kali 1 5, itu baru dijumlahkan 13/10 ya. Di level ini dikerjakan begitu dulu ya, tidak perlu ada penyederhanaan. Jadi istilahnya sampai fraksi aja dulu, sampai fraksi ya. Sampai fraksi, nanti ada perhitungan untuk penyederhanaan ya. Ini dikerjakan ya. Di sini ada yang, kalau sudah ada yang sama ya langsung ya. Seperti misalnya di soal ini tadi ya. Misalnya ini ya, 5/6 tambah 5/6 kan sudah sama nih, 5/6 dengan 6 ya levelnya ya. Ya langsung aja, berarti ini 6, berarti 10/6 ya. Jadi penyamaan penyebut itu bisa langsung dikalikan, satu dikali silang sama dengan ya. Jadi teknisnya seperti itu yang dikuasai. Jadi penyebutnya, pembilang dengan penyebutnya disamakan dengan cara mengalihkan di antara mereka, kemudian dikali silang, satu jumlahkan ya. Jadi kalau misalnya 6 kali 3 ini berarti 6 kali 3 18 ya, bagi 18 kan sudah sama ya. 5 kali 3 15, 6 kali 2 12, berarti ini totalnya adalah 27/18 ya. Sampai sini ya cukup untuk level pertama pecahan. Jadi jangan langsung dibagi pecahan sampai kecil-kecil gitu ya, nggak usah, step by step dulu aja sampai situ. Kemudian di penjumlahan ini ada terus bilangannya mulai kompleks gitu ya. Yang tadi seper, sekarang mungkin udah 89, seperti 8/9 tambah 5. Tapi secara prinsip sama juga ya, secara prinsip masih sama. 9 kali 6 dikalikan di antara mereka itu ada 54, berarti ini juga 54. 8 kali 6 48, 9 kali 5 adalah 45 ya. Jadi totalnya ini adalah 93/54 ya. Sampai sini selesai. Sampai sini selesai. Sudah benar, sampai sini benar. Seperti itu. Ya. Ya dalam praktek sebenarnya bilangan-bilangan pecahan itu, bilangan itu fraksi itu yang powerful lah atau sering digunakan itu adalah pecahan setengah, sepertiga, 1/4, pecahan 1/5, 1/6, pecahan 1/8, pecahan 1/10, pecahan 1/12, pecahan 1/16, pecahan 1/20 ya. Mungkin hanya itu saja sebenarnya yang sering-sering digunakan ya, karena kita akan melihat pembagian yang pecahan seperti itu yang sering di-convert menjadi bilangan desimal. Jadi kalau setengah itu 0,5, 1/4 0,25, 1/8 0,125 gitu ya. Kalau 10 berarti 0,1 gitu. Kemudian kita bicara 1/6 berarti kalau 1/8
seper 16 ya, itu berulang ya, berulang. Nah, itu sebenarnya yang sering dipakai. Tetapi karena ini adalah pecahan secara mental aritmatik, ya anak-anak menguasai lah ya teknisnya. Jadi secara teknis, dan kalau mereka sudah menguasai perkalian, pembagian, teknis ini simpel sekali. Pecahan ini diantara ini dikalikan ya, dikalikan posisinya 10 kali 5 50, maka hasilnya juga pasti jadi 50 gitu kan ya. 9 kali 5 45, 10 kali 4 40, makanya adalah 85/50 ya, seperti itu. Terus kita bicara yang lebih besar lagi, ini pengulangan saja sebenarnya posisinya ya. Kita yakin ini satu buku ini setelah itu mereka udah hafal ya. Pecahan itu tidak menakutkan sepanjang tadi perkalian dan pembagian sudah dikuasainya. Khususnya tadi kalau Abang bilang tuh untuk perkalian tuh menguasai buku level 12, untuk pembagian level 13 ya. Itu buku itu menurut Abang di level itu ada level kuncinya ya. Jadi kalau itu udah dikuasai, Abang yakin itu mengerjakan matematika selanjutnya itu sangat mudah. Apalagi kalau nanti anak kita secara mentalitas bisa mencongaknya ya. Mencongaknya seperti itu. Jadi kalau ditanya di secara mentalitas bisa jawab secara mencongak. Ini ya 8 kali 3 24. Terus kemudian ini juga 24, 27, 8 kali 2, 16. Ya, kan ya, 16, 27 tambah 16, 3, berarti 43, per 24. Gitu. Ya, nah, kemudian kita ada level berikutnya nih, ya, suatu kombinasi, di mana ada pecahan 1, 8/9, ya. 1 8/9 dibanding ditambah 9/11. Bagaimana cara mengerjakannya? Nah, ini ada dua pendekatan ya. Kalau kita ingin mau menjadikan convert menjadi pecahan juga boleh. Kalau tidak ditinggal juga boleh, karena satu ini penjumlahan, ini penjelasan aja pada anak, karena ini variasi sebenarnya. Jadi karena ini penjelasan satu posisinya ini ya. Ini bisa kalau kita ingin sertakan dalam pembagian dalam pecahan, tentu kita kasih kali 9 tambah 8 ya. Jadi ini kan satu ini 9 tambah 9 ya. Jadi satu ini adalah 9 tambah 9/9. Jadi kalau 9 tambah 9 ini kan 17/9 ya. Ini satu ini 9/9. Seperti itu. Jadi ini kita rubah dulu jadi 17/9 ditambah 9/11. Setelah itu kita kalikan silang ya. Kita kalikan 9/99. 99 pasti 99. Terus 17 kali 11, 9 kali 9 berarti ini 81. 17 kali 11 berarti 17 kali 11 ini berarti 1 tambah 8 187 ya, 187 ditambahkan 187 tambah 181 berarti 268. Ini secara teknis biarkan saja, tidak apa-apa ya. Secara teknis ini karena ini keterampilan mekanis saja sebenarnya ya. Nanti kalau dia sudah menguasai mekanis, nanti dia akan bisa mengerti bagaimana mensimpelkannya. Nah, ini penjelasannya. Kalau kita nggak mau pusing untuk tahap awal gitu ya. Tapi kalau kita ingin menjelaskan pada anak kita dengan suatu konsep yang lain juga boleh. Konsep yang lain itu maksud Abang begini. Ini satu. Ini satu posisinya kan penjumlahan ya. Satu ini nggak usah diikutkan dulu, boleh, karena satu ya, posisi sebagai bilangan bulat, jadi bilangan pecahan yang dikerjakan lebih dahulu. Kalau begitu kita bisa menulis begini. Jadi 99 tambah 99 gitu ya. Jadi 11 kali 8 itu kan 88 tambah 81 ya. Ini kan kayak gitu ya. Ini jumlahnya 169/99 atau karena satunya belum, makanya jadi ditambah 1. Ini jadi 1 di sini 188/9, jadi ini 169/99. Ini hasilnya ya. Ini boleh sampai sini dulu ya, karena kita bertahap ya. Mau dikecilin juga boleh, tapi menurut Abang posisinya cukup sampai sini dulu ya. Artinya biarkan mekanismenya sampai bilangan pecahan, karena kita belum masuk ke metode
penyederhanaan ya. Nanti di penyederhanaan kita mulai masuk gitu ya. Kalau misalnya di sini 25/7 dengan 7/7, nah ini kita bisa tulis 2 ya, 5/7 kan. Jadi ini 2, 7 ya, karena ini langsung sama ya. Jadi 7 ini 10/7 begini ya. Ini sudah benar ya. Di level ini, di tahap ini belum sempurna ya, artinya belum sampai ke bilangannya sangat kecil gitu ya, sehingga tidak bisa disederhanakan lagi, tetapi ini sudah cukup memadai. Sampai sini berarti 5/7 tambah 5/7 sama dengan 2 10/7. Nanti kita ajarkan dia cara menyederhanakan 10/7 misalnya, tapi nanti dulu ya. Posisinya sampai saat ini di level ini oke ya, di level ini sudah oke ya. Apalagi misalnya kita ini sudah sama, misalnya kita sampaikan misalnya di sini ya, 2 1/4 tambah 1/3 misalnya gitu ya, berarti 2 ya, di depannya ini 4/3 kan 12 ya, 12 tambah 12 berarti 3 1 kali 3 ini 3, 1 kali 4 4, jadi totalnya adalah 27/12 ya. Oke gitu ya. Di sini ada misalnya pembilangan nih ya, 3/6, 2 3/6. Sebenarnya 3/6 bisa disederhanakan ya. Ini juga bisa disederhanakan. Ini katakanlah setengah, ini katakanlah misalnya bagi 2 4, bagi 2 5 ya. Bisa, tapi di level ini belum ya, karena yang kita utamakan adalah kemampuan teknis mekanis anaknya dikuasai dulu nih, cara mengerjakan pecahan ya. Nanti variasi skill, skillnya udah bagus, dia akan terbiasa. Tapi sementara sampai level ini kita kerjakan sesuai mekanismenya aja, mekanisme pembagian pengerjaan sederhananya. Karena ini 2 posisinya, maksudnya 2 ini sebagai depannya 2, yaitu kita tulis 2. Terus 6 kali 10 berarti kan 60 ya, tambah 60 gitu kan. Jadi 30 tambah 48 ya, itu sama dengan 278/60. Nah gitu ya, sampai sini gitu. Demikian penjumlahan seterusnya gitu ya. Setelah itu baru kita masuk namanya penyederhanaan. Nah, penjumlahan pecahan setelah Abang ini, kemudian kita masuk level sederhanakan. Setengah, ini setengah, kok ada setengah disederhanakan? Nggak bisa, setengah sudah bentuk yang paling sederhana. Jadi sederhananya setengah adalah setengah begitu. 7/35, ini berarti kalau 7/35 ini sudah bentuk yang bisa kita bagi juga. 7 bagi 7 ini 1/5 begitu penyederhanaan ya. 6/15, 8/56, 3/21 lalu seterusnya ya. 6/2, 7/49, 1/7 seperti itu ya. Nah setelah kita belajar penyederhanaan posisi yang tadi, nah ayah bunda boleh naik lagi ke contoh-contoh yang sudah dikerjakan, maksudnya biar jangan mengulang lagi gitu ya. Yang tadi sudah dikerjakan ini bisa kita sederhanakan loh posisinya ya. Ini bisa kita sederhanakan, misalnya gini ya. Tadi kita ayah bunda ibu, kita lihat lagi soal jawaban mereka. 278/60. Jadi 278/60, ini kan 78/60 bisa disederhanakan gitu ya. Berarti 1 ya, 78 bagi 60 kan dapat 1, sisa 18/60 gitu ya. Berarti tadi 2, jadi ditambah 2 lagi, jadi 3 18/60. 18/60 ya, posisinya ini bisa kita sederhanakan. 18 kita bagi 6 3, 60 kita bagi 6 10. Jadi 3/10. Ini ada bentuk yang sederhana. Jadi dari jawaban mereka yang tadi yang belum sederhana ya, setelah masuk penyederhanaan sudah kita sampaikan cara mensederhanakan posisinya. Ayah bunda guru boleh balik lagi ke atas gitu ya, suruh mereka untuk menyederhanakan. Jadi ya, sengaja Abang Erik tidak bikin soalnya lagi, karena nanti kalau bikin soal jadi banyak berulang-ulang. Di sini yang sudah mereka kerjakan dilihat lagi, karena sudah otomatis mereka sudah menyediakan soal untuk disederhanakan. Tapi fraksi pertama pengerjaan itu cukup sampai di level ini saja ya. Sampai di level ini sudah selesai. 27/18 ini sudah selesai, sudah benar. Jadi nanti setelah itu anak-anak setelah masuk ke penyederhanaan balik lagi ke halaman berikutnya,
suruh bikin sederhana 27 per 18, ya kan? Berarti kan kalau 27 dibagi 18 berapa nih? Nah, ini terserah ya Bunda, bisa 27 per 18 kita bagi dulu sehingga sederhana, misalnya 27 per 18 gitu ya. Kita terangkan pada anak kita. Ini kan 9 ya. Jadi kalau 27 bagi 9 3, terus kemudian 18 bagi 9 2, 3 bagi 2 itu ada 1, sisa setengahnya gitu ya. Bisa seperti itu. Ya. Jadi setelah mengerjakan yang awal sampai di level yang sederhana tadi ya, kayak 1310 ini sudah benar, udah 1310 ini sudah benar awalnya kan gitu ya. Tapi setelah sampai ke level paling bawah penyederhanaan, sudah ngerti cara menyederhanakan 13 bagi 10, ini adalah 13 bagi 10 secara matematik itu pembagian, berarti kan 1 13 bagi 10 3 per 10 ya, seperti itu. Ini cara mengerjakan di matematika Bang Erik level 14. Demikian ayah bunda abang sampaikan di level 14. Semoga ini membantu ya sebagai alat untuk membuat pemahaman atau gaya motorik kita terhadap matematika menjadi lancar. Dan sebagai biasa silakan di-download di bawah ini. Buku level 14 ada 7 varian. Yang mau di-download 1 boleh, 7-7-nya boleh, tapi dikerjakan cuma 1 aja cukup ya. Demikian dari Bang Erik, tetap semangat ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.